Bogor, di Jakarta, di Surabaya, dimanapun antum berada hari ini. Mudah-mudahan Allah terus berikan kesehatan, Allah terus berikan ke kebahagiaan dalam merasakan nikmat yang nggak banyak orang merasakan, gitu ya. Hari ini Abi sedang di Grobogan, mohon doanya. Ini lagi roadshow, tiap hari ngajar di berbagai kota ya. Mudah-mudahan jadi jalan buat kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan ya. Baik, abang kakak ya bunda, ya Allah. Pas ngaji tadi, ya Allah gerakkan hati Abi untuk membahas surat Ali Imran ayat 133 sebentar tadi Abi diarahkan sama Allah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannah. Arduha samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Ternyata ayat ini goals kita kan, tujuan kita ujung-ujungnya kita Abi Roadshow, antum hari ini apa menuntut ilmu, para orang tua asuh pagi hari ini ada yang mungkin bekerja sebagai dosen, sebagai petani mungkin, sebagai apapun itu, sebagai guru, sebagai ustadz, ustazah, sebagai PNS, ibu rumah tangga bahkan sekalipun gitu ya, Masya Allah. Nah, goalsnya kan sebenarnya adalah untuk apa sih? Untuk menjadi orang yang bertakwa, ya. Mu'addat lil muttaqin, ya. Nah, dan perintah untuk orang bertakwa itu adalah wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah, buru-buru, ya. Segera, ayo, buruan, ya. Surah, gitu kan. Buruan, segera, segera. Wasari'u ila maghfirah, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala min rabbikum. Wa jannah, mendapatkan surga yang seluasnya arduha samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, yang mau Abi bahas teman-teman, abang kakak ya bunda, oke lah. Kita wasari'u, kita bersegera ila magfirah, mencari ampunan, karena hanya orang-orang yang merasa tidak banyak dosa lah yang melambat-lambatkan taubatnya. Astagfirullahaladzim. Hanya orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah cukup perbekalan untuk menuju akhirat kelak lah yang akan mempending-pending, memproskatinate. Proskatinasi itu menunda-nunda ya kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Ya. Jadi Abi anggap antum semua sadar sebagaimana Abi sadar betul dosa banyak kali ini ya. Nah, dan bersegeralah kita mencari ampunan Allah. Nah, ayat ini sering dibahas. Perlu kita ingat-ingat kembali takwa. Kan kita pengen jadi orang yang bertakwa. Mu'addas lil muttaqin. Bahkan bentar lagi, nggak nyampe 100 hari lagi, 90 hari sekian lagi kita udah masuk ke Ramadan. Goalsnya, tujuannya Ramadan diadakan itu sama Allah Subhanahu wa taala itu kan supaya Abi, antum, kita semua itu benar-benar merefresh lagi, ingat lagi, kita benar-benar bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, saya rasanya ya wallah alam, kita nih mudah-mudahan Allah masukkan dalam golongan orang bertakwa. Nah, jangan ngaku bertakwa kalau nggak tahu ayat ini. Ah, gitulah kurang lebih. Judul resumenya nih sekalian ya, tim resume. Jangan ngaku bertakwa sebelum tahu ayat ini. Nah, sebelum tahu poin-poin ini. Nah, gitu. Ya. Surat 3 ayat 134 dari yang kita mainkan. Alladzina yunfiquna fis saraa wad dharra. Jadi ternyata orang yang berinfak, ya, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang gemar berinfak baik di waktu sarai wad dharra, baik waktu lapang maupun sempit. Nah, kata kuncinya adalah di waktu lapang maupun sempit, abang kakak ya bunda. Kalau infak lagi punya banyak duit, ya itu mah siapapun juga bisa, istilah kata mah begitu. Itu baru level muslim lah begitu. Ya, muslim, eh, level mukmin lah. Kan muslim, mukmin baru nanti naik mutakin gitu kan.
Ya, Muslim ya dia baru sholat lah gitu ya, syahadat gitu. Tapi kalau udah beriman, oh oke, dia infak tuh Allah akan gantikan lebih banyak lagi, itu mulai beriman. Tapi kalau kita mau naik level ke bertakwa, maka kayak bunda ya Allah, ternyata perintah Allah itu adalah yuk kita yunfiquna fis sarai wad dharra. Dalam kondisi lapang ataupun sempit. Lagi punya duit ataupun tidak punya duit. Justru sejatinya kalau pengalaman Nabi pribadi, lagi sempit-sempitnya, lagi punya banyak hutang, lagi kita terbatas pemasukan, kita lagi sempit lah katakan begitu. Ketika kita berinfak, Masya Allah, tabarakallah, Abi pun merasakan biiznillah atau izin Allah. Justru ketika Abi dulu pernah hutang miliaran gitu ya, ketipu bisnis dan seterusnya, di saat itu justru ya udah Abi pengen ngetes tanda kutip gitu ya. Bener gak nih ayat ini gitu. Ya. Bener nggak sih kalau kita infak tuh Allah akan kasih lebih banyak. Nah gitu ya. Nah jadi kuncinya di sini wasarroi wat dharra. Bukan cuman lu, gue, kita semua lagi lapang-lapang dada, lapang dompet, lapang lapang saldo gitu ya. Jadi yang pertama gemar infak. Catat guys. Ya. Terus orang yang bertakwa. Dan menariknya ini, jadi alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, terus yang berikutnya dan jadi ya harus masuk semua nih gitu. Bukan atau wal kazimin ya al ghaidha wal afina 'anil nas. Dan orang-orang yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, amarah di sini amarah yang emosional, amarah yang membabi buta. Jangan samakan kalau ayah beben marah sama antum. Ya. Abi, orang tua antum marah sama antum gitu. Ya, itu beda case. Memang harus dimarahin, harus ditegur gitu ya. Iya, kalau nggak boleh marah, ya oke lah takdop kita nggak boleh marah gitu. Tapi ada konteksnya kita memang harus marah. Kemarin AA 24 November Kausar baru ulang tahun kan kayak 10 umur 10 tahun. Ya umur ke 10. Wah, kita voice callan, voice video call. Ya, yang Abi sampaikan tekankan bahasan ketika Abi ngobrol, sekarang kalau sholatnya lalai, Abi boleh mukul loh, ajaran Nabi begitu. Abi boleh marahin lebih tegas loh, udah umur 10 tahun nih. Iya kan, parenting nabawiyah yang sirahnya kan seperti itu. Kita harus marah kalau konteksnya tepat. Tapi konteks yang di sini adalah nih ya, orang-orang yang nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, ya marah aja kerjaan. Ya. Atau memang istilah kata yang harusnya tidak dimarahin, misalnya barulah ada kesalahan kecil begitu si si anak kita gitu ya, atau anak buah kita child fruit gitu ya, atau child fruit itu child itu kan anak, fruit itu kan buah gitu ya, atau santri kita gitu ya, staff kita gitu, bawahan kita ya, kita marah-marah aja kerjaannya. Nah, ternyata kalau kita mau masuk ke golongan orang-orang mu'addasil muttaqin, yuk kita belajar untuk apa? Untuk menahan amarah. Kenapa? Karena nyambung ya. Yang berikutnya yang ketiga, wal afina 'anin nas, ya, memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Dan ini kunci. Ya, tadi kita di awal disuruhkan sama Allah, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan sekarang kita mengampuni gitu ya, memaafkan kesalahan orang lain. Dan kita tahu semua ada sebuah kisah yang sangat masyhur gitu kan. Rasulullah bilang nih bentar lagi nih ada seorang pemuda yang masuk surga gitu. Saya lupa namanya, siapa. Ya, Afwan Abi lupa namanya. Terus ya Umar Umar Ali ya, eh, penasaran kan kenapa gitu ya. Ternyata mabit ke rumahnya, ya qiyamul lailnya biasa aja, ngajinya biasa, ya amal solehnya biasa. Ya, 3 hari terus kayak nggak menemukan sesuatu yang luar biasa begitu. Biasa aja ibadahnya gitu. Terus hari ketiga pas mau pulang, benar-benar ditanya, ente ini kata Rasulullah,
masuk surga. Apa rahasianya? Si orang tersebut juga bingung kan gitu. Apa ya? Kayaknya gue sholat biasa-biasa aja. Soal Qiyamul ya begitulah begitu. Ya ngaji ya ya intinya dikisahkan nggak terlalu gimana, walaupun nggak terlalu gimana gimananya mereka itu gimana gimananya kita, paham ya? Ternyata beliau bisa mendapatkan privilege masuk surga kata Rasulullah. Ya ternyata dia cerita bahwa setiap dia sebelum tidur dia selalu mendoakan dan memaafkan kesalahan orang-orang lain. Jadi membayangkan wajah-wajah yang tadi menzolimi gua, gua tadi dimarahin, gua tadi dizolimi, nih, tadi gua digoblok-goblokin, nih, tadi gua kita maafkan orang-orang tersebut. Buat siapa? Buat kita teman-teman. Kita masuk ke golongan orang mutakin dan kita insya Allah bisa kayak orang tadi masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Dan Nabi jadwal tahun 2025 udah udah mulai full lagi gitu ya nih teman-teman di apa nah, kita bikin namanya Apricot Amazing Private Coaching and Therapy. Bicara soal terapi teman-teman, banyak dari kita yang punya luka batin, justru banyak dari kita yang hidupnya nggak kemana-mana karena kita gagal move on, karena kita belum memaafkan kesalahan orang lain. Kebanyakan itu. Sehingga mereka punya mental block. Dia nggak mau berbisnis lagi karena mungkin pernah ditipu sama investor. Dia nggak bisa maafkan momentum tersebut. Dia mungkin gagal berumah tangga, gagal berbisnis, gagal bangun karir di pekerjaan. Apapun itu. Akhirnya dia tidak lagi perform. Kenapa? Karena gagal memaafkan kesalahan orang lain. Sampai ada namanya forgiveness terapi. Oh, sampai sebegitunya. Ya. Nah, jadi apa? Infak, waktu sempit, waktu lapang dan sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, orang bertakwa itu apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang keempat ya, infak, amarah, maaf. Nah, yang keempat adalah dia senang berbuat kebaikan. Muhsinin. Dia dia senang memperbaiki keadaan. Dia senang menjadikan sesuatu yang buruk jadi baik, sesuatu yang kurang jadi lebih, gitu. Nah, itu kunci orang bertakwa, teman-teman. Jadi, kalau kita istilah kata masih ngelihat sampah terus masih diam, belum terpanggil, belum tergerak untuk menempatkan pada tempat yang tepat gitu. Nah, itu belum muhsin. Dan muhsin ternyata itu anak cabang menjadi dari orang yang bertakwa, mutakin gitu. Ya, belum ihsan, belum melakukan yang terbaik. Artinya apa? Ya musim ini kan ihsan, ahsan. The best, ya you must always gitu. Do the best that you can. Lakukan yang terbaik. Nah, ternyata orang bertakwa itu ya orang-orang yang selalu melakukan memberikan yang terbaik buat segala sesuatunya gitu. Ya. Nah, apalagi berikutnya? Satu lagi ayat ya. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Dan orang-orang yang juga apabila walladzina idza fa'alu fahishatan, fahisha melakukan kekejian, kemungkaran, ya, au zalamu anfusahum, dan menzolimi diri sendiri. Sejatinya kezoliman, sejatinya ya ya kebanyakan kan ujung-ujungnya sebenarnya itu sedang menzolimi diri sendiri kan gitu. Ya. Apa yang mereka lakukan? Zakarullah. Ya, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun fastaghfaru lizunubihim. Ya, memohon ampun atas lizunubihim, dosa-dosa. Ya. Jadi yang kelima ya. Ya, ini adalah orang-orang yang kalau udah tahu nih, oke, gue buat salah nih. Oke, saya melakukan kemaksiatan nih. Astagfirullah, saya tadi apa misalnya menzolimi orang. Aduh, asap rokok saya tadi kayaknya menzolimi orang tuh, jadi sesek asma dia gitu. Semoga yang terzolimi tidak mendoakan kita ya, karena orang yang terzolimi doanya makbul gitu. Ah, bagi perokok, Bapak Ibu, banyak-banyak istighfar. Jangan-jangan kita menzolimi orang lain, menzolimi diri kita sendiri kan. Udah tahu rokok itu nggak bagus, misalnya begitu. Ya.
Malas olahraga. Oh, itu menzolimi diri sendiri. Hello. Ya kan? Ini banyak ini definisinya nih menzalimi diri sendiri. Jadi kalau kita malas olahraga, malas makan sehat, malas jaga kondisi kesehatan, itu menzalimi diri sendiri. Ya, terus nggak tobat, nggak sadar-sadar, jangan-jangan kita nggak masuk ke dalam golongan orang bertakwa. Gara-gara ini ujung-ujungnya, gara-gara malas olahraga, jangan-jangan ya memperkecil kemungkinan kita masuk surga. Nauzubillah min zalik. Abi kok dalam banget ya. Iya, jangan-jangan itu yang menjadikan kita nggak masuk surga yang terbaik gitu. Kan kita pengen yang terbaik, kelasnya yang VVIP kan gitu. Presiden Suite Class gitu. Bersama Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi ternyata mereka orang yang bertakwa adalah yang begitu dia menzalimi diri sendiri, mengerjakan perbuatan keji, ya. Perbuatan keji itu kan dia menzalimi orang apa keji terhadap orang lain. Sejatinya itu kan menzalimi diri sendiri kan begitu, paham? Antum korupsi, ada orang yang terugikan, tapi sejatinya kan dosanya antum yang nanggung. Zina, ya kita perbuatan keji itu fahisyatan, ya. Nah, ada yang terzolimi dan sejatinya antum juga yang sedang menzolimi diri sendiri. Ya, azab dunia bisa jadi kena sexual transmitted disease, penyakit kelamin dan seterusnya, tapi sejatinya dosanya kita yang tanggung. Antum mencuri, ada yang terzolimi itu perbuatan keji, sejatinya itu juga buat kita menzolimi diri sendiri. Dan orang bertakwa, apa yang mereka lakukan? Segera mengingat Allah, lalu memohon ampun, fastaghfiru lizunubihim, atas dosa-dosanya, atas kemaksiatannya. Ya. Dan kenapa kita harus sering-sering fastaghfiru lizunubihim? Karena waman yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, guys? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan nah, berikutnya nih, kelima apa keenam? Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Dan itulah definisi taubat. Oke, gue dulu pernah pacaran. Oke, saya jangan pacaran lagi lah. Kan pengen bertakwa, siapa tahu besok mati. Kan begitu. Jadi yang berikutnya, orang bertakwa adalah dia tadi dosa nih udah sadar, oh ya gue dosa nih, oke langsung bertobat dan ditutup dikunci, oke gue nggak melakukan itu lagi, gue nggak meneruskan perbuatan dosa itu. Sedang mereka mengetahui kan, ya kan lo tahu kalau lo lagi pacaran sebenarnya, nah lo nggak nerusin gitu, lo tahu lagi gibahin Abi mungkin, ya ya nggak apa-apa, ngibahin ayah bebek, ngibahin Kanit, ngibahin Kadif gitu misalnya, atau ngibahin temen deh, ngibahin senior abang-abangnya, kita tahu ketika kita melakukan dosa itu kok sejatinya. Nah, inilah Abang Kakak ya Bunda, pengingat buat Abi karena Abi berdoa dan kita semua berdoa. Mu'iddat lil muttaqin, kita pengen jadi orang berdosa. Berdosa ya. Berdoa jadi berdoa. Kita pengen jadi orang yang terus berdoa, jadi orang yang muttaqin. Ya. Apa tadi? Yang pertama, ya, orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, dia bisa menahan amarahnya, ya. Yang ketiga, orang bertakwa dia memaafkan kesalahan orang lain, ya. Yang keempat, dia musinin, dia gemar melakukan amal soleh. Ya, semangat kalau ada panggilan amal soleh. Wah, festival yatim bahagia, majelis botram, ya dan seterusnya. Ya, sekecil apapun, yang ngurusin laptop untuk abi atau ayah lagi majelis bahagia, gitulah. Ya, itu buat kebaikan. Yang kelima adalah mereka-mereka yang segera bertaubat, segera zikir, gitu ya. Segera zikir dan minta ampun ketika dia tahu dia lagi menzolimi dirinya sendiri. Yang keenam, ditutup, dikunci, dia nggak meneruskan lagi kezaliman tersebut. Itulah kunci, itulah indikasi, itulah syarat jadi orang-orang yang bertakwa. Ya, begitu ya, abang kakak ya bunda, ya Allah. Ya, ini inspirasi buat diri Abi sebenarnya, motivasi buat diri Abi, pukulan buat diri Abi karena Abi juga pengen masih jauh mungkin dari golongan orang-orang mutakin. Ya, kalau ke Masjid Al Mutakin dekat dari KBB rumah Abi. Ini dari gol jadi mutakin ini nggak gampang. Mohon doanya, sering mendoakan. Ini udah harus packing lagi, mau jalan lagi. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan sehat semua, mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan kita dalam kebaikan.
Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari Abi pribadi sebagai hamba yang dhaif. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ica Surica. Jazakumullah khair. I love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam.